Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Minor Akuntansi A yang akan membahas terkait dengan review jurnal. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggita Dewi Rafina. Hai, saya Fatnawati Arma. Perkenalkan, nama saya Ina Wulandari. Perkenalkan, nama saya Intan Nurilah Febrina. Jadi di sini saya akan mereview jurnal, salah satu jurnal internasional dengan judul A Study of Manager Creation of Budgetary Slang in the Emergency Economic: The Case of Vietnam. Penulisnya di sini ada 3. Yang pertama Huang Hyung-ngo, kedua Thi Nam Duan, dan Thi Nam Hyun. Publikasi jurnal ini sendiri pada tahun 2017 di Asian Journal of Accounting Research. Jadi latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya ini kan anggaran mencerminkan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan dalam suatu organisasi. Penggunaan anggaran memiliki terkaitan dengan manajer. Oleh karena itu, peneliti ini berfokus pada hambatan manajer dalam mencapai anggaran. Jadi review saya sendiri dari jurnal ini, pertama, peneliti dalam menuliskan latar belakang kurang menyinggung fenomena yang mendasari dilakukannya penelitian. Lalu yang kedua, keterbatasan dalam penulisan juga mempengaruhi penjelasan yang dipaparkan oleh peneliti. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Variabel yang akan diteliti adalah manager creation of budgetary slang is Y, budgetary participation is X1, budgetary efficiency X2, information asymmetry X3, dan industri is K. Lalu ada pengembangan hipotesis. Dari penelitian ini ada 6. Lalu ada reviewnya. Penulisan dalam tinjauan pustaka tidak memisahkan antara penjelasan grand theory dan variabel. Yang kedua, pengembangan hipotesis juga kurang menjelaskan keterkaitan antara grand theory dengan hubungan antar variabel. Selain itu, tidak dicantumkannya variabel kontrol dalam pengembangan hipotesis maupun variabel, sehingga penggunaan variabel kontrol dalam penelitian ini tidak terlihat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama itu populasi. Jadi populasi di sini yaitu manajer perusahaan di Vietnam, dan sampelnya itu terdapat 99 manajer dari beberapa perusahaan di Delta Mekong, Vietnam. Nah, di sini ada beberapa pengukuran variabel, bisa kalian lihat sendiri. Dan selanjutnya itu metode pengumpulan data, teknik survei dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data primer dari responden yang telah dipilih. Selanjutnya itu penilaian bias metode umum. Dilakukan uji faktor tunggal Harman untuk menghilangkan bias dikarenakan langkah dan penelitian dilakukan dari survei yang sama. Dan jadi mereka di sini melakukan langkah yang supaya nantinya tidak terjadi bias. Reviewnya yaitu pembahasan dalam metodologi penelitian menerangkan bahwa penulis melakukan wawancara dengan 2 manajer terlebih dahulu untuk menguji pertanyaan dengan kuesioner memiliki kualitas yang tinggi, mudah dipahami, dan jelas. Metodologi penelitian tidak membahas teknik analisis data yang akan digunakan. Pembahasan teknis analisis data tersedia pada hasil dalam pengujian hipotesis. Selain itu, tidak tersedianya skala dan poin penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel. Selanjutnya itu teknis analisis data. Menggunakan analisis pada software Smart PLS. Ada analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan model pengukurannya. Di sini ada hasil dan pembahasan. Salah satu hasil dari jurnal ini yaitu ada yang ditolak dan ada yang diterima, bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya itu kelebihan jurnal. Salah satu kelebihan jurnal di jurnal ini adalah secara keseluruhan teknis penulisan terlihat rapi. Dengan memperhatikan tanda baca, kalimat yang digunakan dapat diterjemahkan dengan mudah, baik pernyataan maupun data disajikan dengan baik. Selanjutnya itu kekurangan jurnal. Salah satu dari kekurangan jurnal ini adalah tidak adanya kesimpulan dari hasil uji hipotesis, sehingga pembaca perlu melihat bagian hasil dan pembahasan yang disajikan dalam pernyataan dengan tidak berulang.
Selanjutnya, jurnal nasional dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi Terhadap Senjangan Anggaran. Penulis Heni Kusniawati dan Ibnu Abdilahaya, publikasi akuntabel tahun 2017. Latar belakang, untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja atau melakukan suatu kesenjangan. Kesenjangan terkait anggaran dilakukan dengan menetapkan biaya yang terlalu tinggi dan pendapatan yang terlalu rendah dari yang seharusnya dapat tercapai. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kesenjangan anggaran. Review. Peneliti dalam menuliskan latar belakang telah menyinggung fenomena yang mendasari penelitian, objek yang akan diteliti, variabel yang saling berkaitan, teori yang digunakan dan tujuan diadakannya penelitian. Akan tetapi, manfaat dalam penelitian tidak dapat diungkapkan secara tersurat. Selain itu, tidak adanya bukti kesenjangan dari tetapan anggaran yang diusulkan dengan realisasinya dari tahun diterapkan sistem berbasis kinerja hingga sekarang. Teori, variabel, dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori agensi. Yang kedua, variabel yang akan diteliti adalah partisipasi anggaran sebagai variabel X1, penekanan anggaran sebagai variabel X2, asimetri informasi sebagai variabel X3, dan budgetary slack sebagai variabel Y. Yang ketiga, pengembangan hipotesis dalam penelitian ini yaitu peneliti dalam menjelaskan teori dan variabel dapat mudah dipahami meskipun pembahasan cukup sedikit karena keterbatasan halaman. Akan tetapi dalam pengembangan hipotesis kurang menjelaskan keterkaitan antara teori yang telah disampaikan dengan hubungan antar variabel. Tidak hanya itu, penulisan dalam pengembangan hipotesis sedikit berantakan terlihat dalam hipotesis 1 dan 2 yang tidak justify atau rata kanan kiri. Selain itu, tidak tersedianya model penelitian. Dalam penelitian ini, bagian metodologi dilakukan penulis pertama kali membahas terkait dengan pengukuran variabel. Pembahasan selanjutnya dalam metodologi penelitian yaitu terdapatnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pejabat di 36 SKPD yang tersebar di Kota Samarinda. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling. Pembahasan selanjutnya terkait dengan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik survei. Pembahasan yang terakhir dalam metodologi penelitian membahas terkait teknik analisis data. Digunakannya software SPSS 23 untuk mengukur model regresi berganda yaitu terkait dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji ketepatan model. Kan dalam metodologi penelitian yang merincikan untuk pengukuran variabel lebih baik dibuat dalam bentuk tabel. Itu tidak dipaparkan secara rinci metode purposive sampling dalam penelitian. Hanya menyebutkan sampel yang diteliti sebanyak 112 responden dari 36 SKPD di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini membutuhkan responden yang terdiri dari kepala dinas, kasubag keuangan, kasubag perencanaan, dan staf perencanaan dari setiap masing-masing SKPD. Dalam penelitian ini menerangkan bahwa hipotesis 1 ditolak, sedangkan hipotesis yang kedua diterima, dan hipotesis 3 dalam penelitian ini menunjukkan hasil ditolak. Dalam jurnal ini terdapat 4 kelebihan. Yang pertama terkait dengan abstrak, kelebihan yang kedua terkait dengan hasil analisis data. 3 terkait saran. Keempat, terdapatnya lampiran data. Dalam penelitian ini juga terdapat 4 kekurangan. Sekian pembahasan kami terkait dengan review jurnal baik nasional maupun internasional. Meskipun banyak kekurangan dalam pembahasan kali ini, tetapi terima kasih telah menyaksikan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.